credo in unum Deum. Pernah Anda mendengar atau mengetahui kata dukun santet? Ataukah Anda pernah membawa diri untuk diobati karena penyakit yang Anda alami? Saya percaya Anda pasti mendengar dan mungkin saja Anda telah membawa diri Anda untuk diobati di luar kuasa Tuhan Yesus. Tetapi tahukah Anda bahwa melakukan penyembuhan dengan cara di luar Tuhan Yesus adalah satu kesalahan atau dosa? Hal ini juga disampaikan langsung oleh para dukun-dukun hebat di negara kita. Nah, di sini kita akan mengetahui kesaksian dari dukun-dukun hebat atau paranormal yang menjadi seorang pendeta. Mereka menantang Allah, dan dengan ilmu yang dimiliki disangka bisa menandingi Yesus, dan ternyata mereka malah tersungkur hingga bertobat dan kini menjadi seorang pendeta. Siapa saja mereka? Mari kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada Eko Hidayat. Di mata orang-orang, sewaktu Eko Hidayat belum bertobat, ia adalah dukun sakti dan banyak orang yang datang kepadanya untuk berguru. Ia belajar ilmu dalam versi Tionghoa selama 7,5 tahun dari seorang guru yang sudah 42 tahun belajar ilmu tersebut. Dengan mempelajari ilmu gaib itu, maka Eko Hidayat memiliki penglihatan dunia roh. Salah satu contohnya, orang yang memiliki duit di baju pun ia bisa mengetahui. Bukan cuma itu saja, ia bisa kenal, meramal seseorang, ilmu santetnya yang tinggi, memindahkan kuburan, meramalkan pertandingan sepak bola, dan masih banyak lagi. Ia merasa menjadi orang yang sangat hebat, namun di mata Tuhan ia menjadi najis. Dan bahkan awal pertobatan Eko Hidayat adalah ketika ia ingin menyantet hamba Tuhan yang sedang tidur. Di suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang bertemu dengannya, dan hamba Tuhan ini sudah tahu kenajisan Eko Hidayat dan memperingatkan untuk bertobat. Namun ia pun marah dan menunggu malam untuk menyantet hamba Tuhan ini. Namun ilmunya tidak mampu untuk mengalahkan hamba Tuhan tersebut, dan yang terjadi ialah segala kekuatan yang ia miliki mampu melemahkan dirinya sendiri. Bahkan Eko Hidayat pun mengalami muntah darah selama 3 hari. Ketika mereka bertemu kembali, maka Eko Hidayat pun takjub akan hamba Tuhan tersebut. Setelah hamba Tuhan itu menceritakan kekuatan Yesus, maka Eko pun mulai saatnya tiba bertobat dan menerima Yesus sebagai sang juru selamat. Bukan cuma itu, ia pun mempelajari Alkitab dan sekarang menjadi seorang penginjil yang luar biasa di negara kita. Yang kedua ada Vera Setiawan. Ketika berumur 12 tahun, Ibu Vera mulai masuk ke alam gaib, dan ia melihat di alam roh bahwa rumah sekitar pamannya akan terbakar. Dan kemudian 3 hari berikutnya hal itu pun terjadi. Dari kejadian tersebut, banyak yang bisa diprediksi Ibu Vera, sehingga ia menjadi dikenal sebagai paranormal yang luar biasa. Namun suatu ketika tanpa sengaja, Ibu Vera mendengar khotbah dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-13. Setelah mendengar firman Tuhan tersebut, Ibu Vera mulai mengerti bahwa selama ini dia sesaat dan hidup dalam kegelapan. Dia pun mulai mencari Tuhan, meski banyak tantangan sampai tidak dipedulikan oleh keluarganya. Akhirnya, ia pun berhasil menjadi hamba Tuhan, bahkan berhasil membujuk suaminya untuk bertobat dan mengenal Yesus. Ibu Vera pun belajar Alkitab di Sekolah Tinggi Teologi hingga menjadi pembawa Injil yang terkenal di negara kita. Yang ketiga ada Theodores Tabaraka. Theodores Tabaraka semenjak kecil memang sudah menjadi seorang Kristen. Biarpun orang Kristen, ia tidak menunjukkan sebagai orang yang taat kepada ajaran firman Tuhan. Menginjak umur 24 tahun, Theodores belajar ilmu kebal, ilmu meramal, ilmu menolong orang sakit, bahkan ilmu mengandung roh. Semenjak belajar itu, Theodores Tabaraka terkenal sebagai orang kuat, sehingga mampu menjadi seorang pemimpin Klaten. Theodores awal pun bertobat ketika seorang hamba Tuhan menentanginya. Dalam hatinya, ia mengatakan bahwa ia bisa dengan cepat mencopot roh hamba Tuhan tersebut. Dan yang terjadi adalah bukannya bisa dicopot, tersentuh sedikit pun tidak bisa. Dari peristiwa tersebut, Theodores pun tidak bisa tidur, dan pada saat itu pun ia mengalami mujizat Tuhan. Dan pada akhirnya ia bertobat dan kini menjadi seorang penginjil atau pendeta yang terkenal. Yang keempat ada Harun Yusuf. Harun Yusuf merupakan dukun sakti dan ahli fungsi. Jadi pekerjaannya adalah meramal nasib orang, bahkan bisa meramal umur seseorang berada di dunia ini. Memang dia tidak membunuh atau membakar rumah seseorang, akan tetapi lewat ilmunya dia bisa memfitnah Tuhan Yesus. Awal mula pertobatan Harun adalah ketika anaknya yang masih dikandung istrinya berturut-turut meninggal, dan itu semua terjadi karena pelanggaran yang ia lakukan terhadap Tuhan Yesus. Lewat peristiwa tersebut, Harun Yusuf kini bertobat dan kini menjadi seorang penginjil di negara kita.
Yang kelima ada Daud Tony. Siapa yang tidak kenal dengan nama satu ini? Kesaksiannya sudah banyak beredar di YouTube. Jadi Daud Tony sebelum bertobat merupakan seorang dukun yang sangat sakti. Dia adalah dukun santet yang paling ditakuti, ilmu rampok dan bisa memindahkan roh. Awal mula pertobatan Daud Tony adalah ketika ia diajak oleh kakaknya ke gereja. Waktu itu ia duduk paling belakang dan pembawaan khotbah di sana adalah pendeta Gilbert Lumondong. Ketika pendeta Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai dan dimantrain. Ia pun terpancing dan membaca mantra untuk mencelakai pendeta Gilbert. Setelah ia membaca mantranya, pendeta Gilbert pun tidak celaka, malah mantranya memakan dirinya sendiri. Lewat peristiwa tersebut, Daud Tony pun menantang pendeta Gilbert untuk bertarung dan siapa yang kalah akan mengikuti yang menang. Daud Tony pun kalah hingga terpental 10 meter dan mengalami kegilaan dan tak sadarkan diri selama 1 tahun. Ia pun bisa sembuh karena didoakan oleh pendeta Gilbert sendiri. Nah, lewat peristiwa itu, maka Daud Tony pun kini bertobat dan kini bisa menjadi pendeta dan sudah berkhotbah di berbagai gereja dan kesaksiannya sudah banyak ditonton di media sosial YouTube. Demikianlah 5 dukun santet yang rela bersaksi bagi nama Tuhan Yesus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Motivasi Kristen dan jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus pemberi hidup ini selalu memberkati kita semua. Amin.